ya nak? Mencuci tangan, kemudian memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumun. Nah, iya betul sekali. Nah, sekarang ibu ajak kalian tepuk masker ya. Bisa kan anak ibu? Bisa. Nah, ayo coba kita tepuk masker. 1, 2, 3. Tepuk masker. Gemas-gemas, gerakan pakai masker. Tutup hidung, tutup mulut dengan masker. Hindari virus ganas si COVID-19. Ayo tutup mulut hidung dengan masker. Terima kasih semuanya. Ya, alhamdulillah hari ini kalian masih memakai masker. Itu salah satu cara menghindari COVID-19. Iya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Siapkan, kemudian pimpin doanya. Ayo, siapa anak ibu yang mau pimpin doanya? Hafizah, silakan Hafizah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa yang kita baca, pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Nah, sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa, mari kita menyanyikan lagu nasional yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan anak ibu berdiri dulu, kita nyanyikan bersama-sama ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Silakan duduk kembali nak. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, pada hari ini tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah, nah, setelah nanti kalian mengamati video, kalian akan dapat menemukan ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biji dan tunas dengan tepat. Kemudian setelah mengamati video, kalian dapat mempresentasikan pokok-pokok informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biji dengan tunas dengan tepat. Kemudian setelah mengamati teks berjudul pentingnya bekerja sama, kalian dapat menganalisis makna
bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar, dan kemudian kalian dapat menjalankan kegiatan yang dilakukan di sekolah dengan benar. Ya. Nah, ini tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini. Nah, Ibu ingin bertanya, pernah tidak kalian melakukan kerjasama di sekolah, Nak? Pernah. Seperti apa? Kerja kelompok. Apalagi? Membersihkan kelas. Kemudian membersihkan WC. Iya, betul sekali. Itu bentuk kerjasama yang pernah kita lakukan di sekolah. Senang tidak, Nak, kalian melakukannya? Senang. Apa manfaat yang dapat kita ambil? Belajar secara bersama. Kemudian memupuk rasa bersatu, ya. Nah, Ibu ingin tanya lagi, pernah tidak kalian bekerja sama dalam menanam tumbuhan? Pernah. Iya, tumbuhan apa yang kalian tanam? Jambu biji. Mangga. Oh iya. Sekarang kita amati gambar yang Ibu tampilkan, ya. Nah, tumbuhan apa ini, Nak? Jambu biji. Kemudian mangga. Iya. Nah, nama tumbuhan tersebut adalah jambu biji dan mangga. Bagaimana cara tumbuhan tersebut berkembang biak? Ada yang tahu? Menggunakan Ayo. Biji, betul sekali. Jadi jambu biji itu berkembang biak dengan biji. Kemudian mangga juga berkembang biak dengan biji. Kalau begitu sekarang kalian tonton video, mau tidak? Mau. Nah, simak videonya dengan baik ya, Nak. Iya. Nah, jangan tidak menonton. Perhatikan videonya baik-baik. Kemudian nanti kita cari informasi apa di situ yang kalian dapat, ya. Perhatikan ya, Nak, ya. di pembahasan materi untuk anak kelas 3 SD. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Hari ini anak-anak akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Apa saja ya perkembangan tumbuhan itu? Kita simak penjelasan berikut. Nah, anak-anak, perkembangbiakan tumbuhan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan secara alami, dan yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Yang pertama, anak-anak akan belajar perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Apa saja ya perkembangbiakan tumbuhan secara alami itu? Kita simak penjelasan berikut ini ya. Yang pertama adalah biji. Tanaman apa saja ya yang berkembang biak dengan biji? Nah, yang pertama adalah tanaman cabai. Ada jagung dan ada mangga. Nah, perkembangbiakan dengan cara biji itu bagaimana ya? Nah, di sini ada contoh tanaman mangga. Tanaman mangga dimulai dari biji mangga yang ditanam di dalam tanah. Kemudian dari biji mangga tersebut akan tumbuh akarnya. Nah, setelah itu akan tumbuh tunas. Setelah tumbuh akar dan tunas, maka akan menjadi pohon
pohon yang berukuran kecil. Pohon kecil tersebut akan mengalami pertumbuhan sehingga akan menjadi pohon mangga yang berukuran besar. Kemudian pohon mangga yang sudah berukuran besar akan menghasilkan bunga. Nah, dari bunga ini maka akan menghasilkan buah mangga. Dari buah mangga ini nanti akan menghasilkan biji mangga. Nah, biji ini nanti yang akan ditanam sehingga akan menghasilkan pohon mangga. Pada penjelasan sebelumnya disebutkan ada beberapa tanaman yang berkembang biak dengan biji. Nah, bagian-bagian biji itu apa saja ya? Yang pertama itu adalah selimut biji. Selimut biji berguna untuk melindungi biji. Yang kedua adalah embrio. Embrio itu adalah calon tumbuhan baru. Dan yang ketiga adalah kotiledon. Kotiledon itu berfungsi sebagai sumber makanan calon tumbuhan baru. Perkembangbiakan yang kedua adalah umbi lapis. Umbi lapis itu adalah bagian dari pelepah daun dan berbentuk lapisan. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang bombay, bunga tulip, dan bunga bakung. Perkembangbiakan yang ketiga adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel, lobak, dan singkong. Yang keempat, umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang adalah bengkoang, ubi jalar, dan kentang. Yang kelima, akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal itu adalah batang yang tertanam dan tumbuh di dalam tanah dan tampak seperti akar. Tanaman yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah kunyit, jahe, lengkuas, dan kencur. Perkembangbiakan yang berikutnya itu adalah tunas. Nah, contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas adalah bambu dan pisang. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa tunas itu akan tumbuh di dekat pohon induknya. Nah, seperti contoh yang ada di gambar ini ya. Perkembangbiakan yang berikutnya adalah tunas daun. Nah, contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas daun adalah tanaman cocor bebek. Nah, tunas cocor bebek itu akan tumbuh di tepi daun seperti contoh yang ada di gambar. Nah, yang berwarna kuning ini adalah tunas dari tanaman cocor bebek. Yang berikutnya adalah spora. Apa itu ya spora? Spora itu berbentuk seperti biji yang sangat kecil dan disimpan di dalam kotak spora. Nah, seperti ini ya spora. Nah, tanaman apa saja yang berkembang biak dengan spora? Yang pertama adalah tanaman paku. Dan yang kedua adalah jamur. Perkembangbiakan yang terakhir itu adalah geragi. Apa itu ya geragi? Nah, geragi itu adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Contohnya adalah tanaman stroberi. Siapa
tonton tadi? Perkembangbiakan Tumbuhan secara alami. Iya, yang pertama yaitu dengan biji. Apa saja nak tumbuhan yang berkembang biak dengan biji? jagung, cabai, mangga, apalagi? Jambu. Ya, apalagi? Apa? Anggur, betul sekali. Ayo Zahra, apalagi Zahra? Rambutan, betul sekali. Jeruk, iya, banyak sekali tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Nah, sebagian besar tumbuhan itu berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga, kemudian berbuah. Nah, di dalam buah terdapat biji. Ayo, siapa yang pernah makan mangga? aku Iya, Radua. Pernah tidak lihat bijinya, Radua? pernah Iya, ada bijinya kan? ada Iya. Siapa yang pernah makan rambutan? Iya, Saskia dengan siapa? Muhammad Teguh. Ada tidak bijinya, Teguh? Iya, gimana rasa rambutan, Teguh? Enak, iya, bagus sekali. Nah, kemudian tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran inilah yang disebut dengan membentuk perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Artinya mangga tadi yang sudah kita makan, bijinya itu bisa kita tanam. Setelah kita tanam, kemudian nanti dia hidup. Nah, setelah dia berbuah, buahnya tadilah yang menghasilkan biji. Ayo, selain perkembangbiakan alami tadi dengan biji, dengan apa lagi, Nak? Dengan tunas. Iya, apa saja, Nak, tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas? Pohon pisang, kemudian bambu. Iya. Nah, selain dengan tunas, berkembang biak dengan apa lagi tadi? Umbi lapis. Ya, apa contohnya? Bawang merah. Kemudian bawang bombay, betul sekali. Kemudian dengan umbi apa lagi tadi? Umbi akar. Iya, apa contohnya tadi, Nak? Iya, wortel. Iya. Kemudian selain dengan umbi akar, dengan apa lagi tadi? Umbi batang. Ayo, apa tumbuhan tadi yang berkembang biak dengan umbi batang? Apa, Nak? Ayo, tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang. Contohnya adalah apa, Nak? Dengan umbi batang. Ayo, siapa yang dapat? Iya, ubi jalan. Kemudian dengan apa lagi tadi? Tadi kalian sebut ada dengan tunas. Tunas itu ada yang dengan tunas batang, kemudian ada dengan tunas daun. Ayo, apa contohnya? Yang berkembang biak dengan tunas daun, yaitu cocor bebek. Kemudian yang berkembang biak dengan spora, apa? Iya, paku atau pakis. Yang terakhir berkembang biak dengan cara geragi. Contohnya apa tadi? Stroberi. Siapa tadi yang suka stroberi? Iya, Radua. Apa rasanya, Nak? Enak. Jadi Radua suka stroberi. Nah, bagaimana dengan Asmi? Tidak. Jadi Asmi sukanya apa, Nak? Tak suka. Asmi tidak suka buah katanya. Asmi sukanya apa, Asmi? Tak tahu. Ayo yang lain. Siapa lagi yang suka stroberi? Ayo. Ada lagi yang suka stroberi? Oh, tidak ada ya, tidak apa-apa ya. Nah, jadi itulah tadi bentuk-bentuk tumbuhan yang berkembang biak secara alami. Ada yang ingin ditanyakan, Nak? Tak ada. Tidak ada. Kalau begitu, silakan kalian kerjakan LKPD 1 ya. Ini kelompoknya tadi sudah Ibu bentuk ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, sekarang silakan kerjakan LKPD 1-nya.
Bu? Sudah, Bu. Oh, ya. Tunggu kawan yang belum siap. Kelompok kedua belum siap. Kelompok ini sudah siap? Ya. Sudah siap semuanya? Sudah. Ayo, kalau sudah siap, silakan salah satu perwakilan dari kelompoknya masing-masing maju ke depan. Kelompok mana dulu yang mau duluan? Mana? Kelompok ini boleh ya, silakan. Siapa dulu? Asmi, ya maju Asmi. Kok kuat ya Asmi ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain kita perhatikan yuk. Adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Iya. Ide kelompok kedua salah satu kelompok tumbuhan yang dapat tunas adalah pisang, bambu, dan cengkeh. Iya. Ide kelompok ketiga batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain. Iya. Siklus daur hidup tanaman Terus dalam hidup tanaman semangka. Iya. Jawab yang pertama. 1. Semai biji. Iya. 2. Akar dan tunas. Iya. 3. Pohon pun membesar. Hmm. 4. Tumbuhlah bunga. Iya. 5. Berakhir menjadi buah. Iya. Terima kasih Asmi. Silakan duduk kembali nak. Ayo selanjutnya kelompok berapa lagi yang mau? Saya Iya, Afidah silakan Afidah. Yang lain kita dengarkan ya. Afidah membacakan hasil diskusi kelompok mereka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Ide pokok paragraf pertama.
yang baik, tapi juga yang maju ke depan, walaupun sedikit-sedikit malu ya, tapi tidak apa, kita harus berani, tidak boleh takut, iya, namanya kita belajar. Nah, tadi apa yang kalian kerjakan, nak? Menulis ide pokok. Jadi ide pokok paragraf pertama, sepertinya paragraf kedua dan ketiga sudah benar ya. Kemudian menceritakan daur hidup semangka. Ayo, yang pertama apa tadi dulu, nak? Bijinya sudah semai. Kemudian lama-kelamaan tumbuhlah akar dan tunas. Setelah tumbuh akar dan tunas, apa lagi? Tumbuhan makin membesar, daunnya semakin banyak, karena itu ciri-ciri tumbuhan hidup. Kemudian setelah daun banyak, semakin besar, apa lagi, nak? Berbunga. Iya, setelah berbunga baru berbuah. Ayo, setelah berbuah kita apakan lagi buahnya? Kita makan, nyam ya, Hen ya. Enak sekali. Ayo, siapa yang suka semangka? Nah, banyak yang suka semangka. Kupli suka semangka, Kupli? Suka. Apa rasanya? Enak. Rasanya manis. Asmi suka tidak, Asmi? Nah, Asmi tidak suka. Asmi sukanya katanya makan ayam. Ya, tidak apa-apa ya. Nah, tadi kita belajar tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Sekarang kalian perhatikan ini, nak. Bagian-bagian biji. Ayo, bagian biji yang pertama apa dia? Selimut biji. Berfungsi sebagai melindungi biji. Iya. Yang kedua, embrio. Ada calon tumbuhan baru. Kemudian yang ketiga yaitu kotiledon. Fungsinya untuk apa, nak? Sumber makanan. Sebagai sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Iya, bagus sekali. Kemudian ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan, yaitu air dan mineral, kemudian kelembapan, cahaya, dan suhu. Ya. Jadi coba kalian perhatikan tanaman di rumah, atau kalian boleh nanti mau tanam bunga. Yang satu kalian taruh di luar yang ada cahaya mataharinya, kemudian yang satu lagi kalian simpan di dalam rumah. Ayo, kira-kira mana yang lebih cepat tumbuhnya? Yang Iya, yang kena cahaya matahari. Jadi cahaya matahari itu sangat mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar apa ini, nak? bambu Dan pohon pisang. Kalau tadi kita belajar tentang perkembangbiakan alami dengan biji, sekarang perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Ada pisang, kemudian ada bambu. Pernah tidak lihat pisang? Pernah. Iya, pernah tidak lihat bambu? Pernah. Nah, kalau pernah, ibu ingin tanya, bagaimana bentuk bambu itu, nak? Panjang sekali ya. Ayo, gunanya untuk apa saja? Untuk menandai baju. Untuk mendadai baju, kata Asmi. Dibikin jemuran. Untuk apa lagi, Solihin? Untuk buat kelayangan. Buat kelayangan. Betul sekali. Untuk apa lagi, Kupli? Ayo. Untuk apa lagi? Hah? Untuk bermain. Untuk apa lagi? Teguh. Membuat apa? Obor. Betul sekali. Ya, ayo. Untuk apa lagi, Teguh? Membuat tempat buku. Iya, betul ya. Jadi banyak sekali manfaat bambu bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, ibu punya kejutan. Sekarang kalian perhatikan. Ya. Nah, selain tadi manfaat bambu yang kalian sebutkan untuk bikin jemuran, untuk bikin rumah-rumahan, untuk bikin rak buku. Jadi bambu juga bermanfaat
pernah, Radwa pernah, Sita juga pernah. Ya, bagaimana cara bermainnya, Nak? Dengan melompat. Ya, kemudian yang memegangnya ada berapa orang? 4. Yang bermainnya? 1 bisa 2. Iya. Nah, dalam permainan ini itu sangat diperlukan bekerja sama. Sekarang kalian buka bukunya, Nak. Halaman 159 ya. Kalian buka di situ apa manfaat dari bekerja sama. Ayo silakan baca dalam hati ya. Pentingnya bekerja sama. Silakan baca, Nak. 159. Ya. Iya. Nah, baca ya. Bacanya dalam hati ya, Nak. Sudah, Bu? Sudah? Ya. Apa yang kalian baca tadi, Nak? Pentingnya bekerja sama. Pentingnya bekerja sama dalam permainan lompat bambu. Iya. Nah, jika kalian bermain lompat bambu tidak secara bekerja sama, maka nanti bisa membahayakan temannya. Mungkin yang megang nanti tidak mau bekerja sama, iya bisa saja kaki temannya akan terjepit. Kemudian tangan yang memegang bambunya juga bisa terjepit. Jadi tidak hanya dalam permainan lompat bambu ini memerlukan kerjasama, dalam kehidupan kita juga, dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah, dan di lingkungan itu sangat memerlukan kerjasama, ya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya, Nah, Ibu? Tidak. Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi LKPD 2-nya ya.
gantian ujar saya, gantian dengan menulis.
lakukan Saskia? Gotong royong di dalam kelas. Hmm. Ada yang membersihkan kaca dan ada yang membersihkan papan tulis dan ada yang membersihkan buku di meja. Ya. Melakukan upacara bendera. Saat melakukan upacara bendera, kami bersatu melakukan bersama-sama. Ada yang mengibarkan bendera dan ada yang membaca teks Pancasila. Membersihkan WC. Saat membersihkan WC, ada yang mengangkat air dan ada yang gosok sikat dan ada membersihkan Kloset. kloset. Iya. Terima kasih Saskia, tepuk tangan dulu. Terima kasih anak ibu semuanya karena sudah mengerjakan LKPD-nya dengan baik. Nah, bukankah tadi bekerja sama itu penting, nak? Penting. Iya. Tadi kalian berdiskusi itu merupakan contoh kerjasama. Ada yang menulis, kemudian ada yang mau maju ke depan membacakan, ada yang mencari jawaban. Nah, tadi juga kalian buat contoh mana bersatu yang pernah kalian lakukan di sekolah, yaitu dalam upacara bendera. Coba bayangkan, jika upacara bendera itu kalian lakukan sendiri bisa tidak? Tidak. Iya, tentunya tidak bisa. Coba sendiri saja kita upacara di situ. Siap, Bra? Baca Pancasila sendiri, lucu tidak? Lucu. Iya. Jadi dalam upacara bendera itu diperlukan kerjasama. Harus bersatu. Iya, supaya upacara benderanya bisa terlaksana dengan baik. Ada yang bacakan teks Pancasila, kemudian ada yang menyanyikan lagu nasionalnya. Kemudian apa lagi, Nak? Iya, menggerek benderanya. Betul sekali. Itu contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Artinya kita harus bersatu. Dalam kerja kelompok juga harus bersatu. Jika tidak bersatu, maka nanti pekerjaannya tidak akan selesai. Nah, begitu juga dengan permainan rangku alur tadi atau lompat bambu. Jika tidak bersatu atau tidak bekerja sama, maka permainan tersebut tidak akan terjadi dengan baik. Nah, sampai di sini anak ibu ada yang ingin bertanya? Tidak. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Siapa yang bertanya, ibu kasih hadiah. Ya, siapa yang mau bertanya? Siapa? Ayo, ada tidak yang mau bertanya? Bu, Iya. kalau ibu ngasih PR, evaluasi, kalau kami ngerjakan sama-sama boleh bu ya? Ayo, jika tugas evaluasinya dikerjakan secara bersama, boleh atau tidak, Nak? Tidak, boleh. Iya, bagus sekali. Saskia sudah mau bertanya. Ini ada hadiah pulpen dari ibu. Ya, tepuk tangan untuk Saskia. Jadi Saskia, evaluasi yang ibu suruh kerjakan itu tidak boleh dilakukan secara bersama-sama. Artinya ada tugas yang harus kita kerjakan boleh bersama-sama, ada juga yang tidak boleh kita lakukan secara bersama-sama. Nah, dari awal pembelajaran sampai sekarang apa saja, Nak, yang kita pelajari hari ini? Pentingnya bekerja sama. Pentingnya bekerja sama. Baik itu di rumah, di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal. Kemudian apa lagi tadi, Nak, yang kita pelajari? Tentang perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Apa saja tadi, Nak? Dengan biji. Apa contohnya? Tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Cabai.
Apa contohnya tadi? Umbi batang. Apa contohnya nak yang berkembang biak dengan umbi batang? Ubi jalan. Ubi jalan, betul sekali. Iya. Kemudian ada yang dengan umbi akar tinggal. Nah, yang dengan akar tinggal apa contohnya nak? Kunyit. Kemudian kencur. Apa lagi? Jahe. Itu kita gunakan biasanya untuk buat apa nak? Jamu ya. Bagus sekali untuk kita makan atau diminum, bikin jamu ya. Suka tidak sama jamu? Tidak, karena rasanya pahit. Iya, biasanya anak-anak seperti kalian itu tidak suka jamu ya. Kemudian dengan tunas. Iya, apa saja nak tadi tumbuhannya? Bambu, kemudian pisang. Iya. Selanjutnya dengan tunas daun. Cocor bebek 100 buat Hafiza. Iya. Kemudian yang dengan spora. Paku. Betul sekali Saskia. Apalagi nak? Jamur. Ya, hebat Sita. Ya. Kemudian dengan yang terakhir dengan apa tadi nak? Geragi. Apa contoh tanamannya? Stroberi dan kedagang. Iya, betul sekali. Nah, sampai di sini anak ibu ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Kalau tidak, mari kita kerjakan evaluasi. Nah, di sini juga ibu sampaikan ini evaluasi tidak boleh dikerjakan dengan bersama. Harus kerjakan sendiri. Iya, silakan kerjakan ya. Nah, oh yang tadi dikumpulkan nak? Oh ya udah ya, ini bukan nak ya. Kita kerjakan. Dibulatkan boleh, kemudian disilang boleh. Ya. Iya. Ya, di bagian uraian bisa kalian lihat pohon apa saja di situ. Nah, kalian jelaskan perkembangbiakannya dengan apa ya? Tulis satu-satu ya, nak. Di samping boleh, di bawah juga boleh. Tulis.
Silakan Teguh. Kesehatan, panjang umur, dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran berikutnya. Ya. Ucapkan selamat siang, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi